Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mahasiswa tingkat 3 kebidanan, hari ini kita akan mulai dulu terkait dengan pengkayaan ya. Ibu akan sampaikan dulu tentang step by step persiapan uji kompetensi yang kadang kita agak lupa. Apa sih yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi uji kompetensi tersebut? Eh, Tentunya persiapan ini, pemaparan materi ini harapannya dapat membantu Mbak-mbak sekalian untuk bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi hukum ini dengan lebih baik. Tahun ini 2021 itu ada 2 periode lagi ya yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah periode Agustus, yang kedua sekitar Oktober ya, Oktober 2021. Kita harapkan semua peserta uji kompetensi bidan ini dapat lulus dengan baik. Oke, kita perlu tahu dulu tentang paradigma ujian. Paradigma itu adalah cara pandang ya, bagaimana kita memandang ujian ini, uji kompetensi ini. Yang pertama itu untuk mengukur kemampuan lulusan terhadap profesinya. Jadi 3 poin 1, 2, 3 itu saya ambil dari tujuan pemerintah, organisasi profesi, yang mencanangkan adanya uji kompetensi bidan. Karena kan dari sejarahnya ini sekitar tahun 2013-2014 ya baru dijalankan. Ini juga menjadi sebagai penjaminan mutu pendidikan. Artinya kita tidak pungkiri bahwa banyak sekali institusi kebidanan yang mungkin melewati standar-standar dari proses pendidikan kebidanan itu sendiri. Maka dari itu, kalau kata pemerintah terserah deh pelaksanaan proses pendidikan bidan itu seperti apa, tapi hasilnya lulusan kamu harus lulus ya. Oh ya, mohon maaf ini karena ada anak saya, jadi mungkin diselingi dengan suara anak saya ya, nggak apa-apa ya, yang penting intinya tersampaikan. Kemudian juga uji kompetensi ini merupakan suatu proses sertifikasi, karena kalau sudah lulus nanti akan dapat sertifikasi uji kompetensi yang nantinya sebagai syarat untuk surat tanda registrasi atau STR bidan ya. Dan sebenarnya poin 4, 5, 6 ini adalah rangkuman dari persepsi sudut pandang saya, di mana kalau ada uji kompetensi itu sebenarnya mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kegiatan-kegiatan atau kasus-kasus yang akan nanti kita hadapi di lapangan. Begitu. Kemudian juga melatih berpikir kritis dan logika, cepat dalam mengambil keputusan, kemudian kan pada generasi kedua COVID ini, tahun 2021 itu kan lulusan kedua COVID ya, karena lulusan generasi pertama itu 2020. Itu kan minim dengan paparan kasus di lapangan, sehingga mau tidak mau Anda harus mencoba belajar dulu banyak-banyak kasus yang Anda pecahkan dari soal-soal uji kompetensi sebelum Anda nanti menghadapi kasus yang sebenarnya di lapangan. Tentunya juga idealnya adalah Anda menghadapi dulu kasus-kasus di lapangan sehingga dapat mengerjakan kasus-kasus di uji kompetensi. Namun tidak ada salahnya selama kita juga berupaya kemudian berharap supaya pandemi ini segera berakhir dan nantinya Anda akan bisa terjun ke lapangan lagi. Sehingga kalau sekarang bulan Agustus dan akan dilaksanakan ujian bulan ini, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, Anda evaluasi pembelajaran yang lalu. Namanya mahasiswa, kemudian ada pandemi COVID, 3 tahun sudah berlalu tanpa terasa, kok ya kemarin-kemarin mungkin ada rasa males, ada rasa bosen gitu ya belajar kebidanan sampai akhirnya merasa pada fase ini kok saya suka nggak ngerti pada satu kasus atau pada topik tertentu pada kebidanan. Nah itu evaluasi diri ya, kemarin-kemarin belajarnya gimana? Apakah Anda memperhatikan dosennya atau tidak? Atau misalnya dosennya menyampaikan hal itu atau tidak? Kan ada beberapa dosen juga yang mungkin karena COVID ini tidak bisa memberikan materi tersebut dengan baik.
Misalnya pada saat praktik, atau yang tadinya kita bisa tatap muka, menjelaskan dengan detail ternyata harus online gitu ya. Jadinya karena terkait kuota lah atau waktu belajar yang singkat, akhirnya tidak semua pembelajaran tersebut tersampaikan. Namun hal itu tidak menjadi masalah, asal kita harus terima bahwa, oh ya kemarin yang cara belajar saya yang males-malesan, yang tidak memperhatikan dosen atau ya sudahlah sambil lalu akhirnya kita terima, kita kita sadari bahwa itu salah dan itu harus diperbaiki. Kemudian identifikasi yang kedua, poinnya itu adalah identifikasi kelebihan dan kekurangan saya. Artinya saya lebihnya di mana? Apakah saya rajin mencatat? Ataukah saya lebih ngerti kalau mendengarkan suara orang? Atau saya lebih mengerti belajar dengan misalnya menghafal seperti itu. Jadi itu nanti teknik yang Anda Anda sukai dan menjadi kelebihan Anda itu harus fokus di situ. Jadi kalau misalnya, oh saya kelebihannya mencatat ya, fokuskan untuk mencatat hal-hal yang belum Anda ketahui. Yang kurangnya itu adalah, oh saya itu paling males mendengarkan penjelasan dosen. Ya sudah, berarti nggak perlu mendengarkan penjelasan dosen, namun Anda harus membaca sendiri. Begitu ya. Nah, di sini nanti akan berhubungan dengan teknik bagaimana Anda melakukan review materi-materi yang lalu supaya bisa Anda kaji kembali seperti itu. Ya. Kemudian susun strategi sukses untuk lulus UKOM, misalnya saya harus ngapain nih, sehari belajar untuk UKOM tuh maksimal 3 jam, misalnya dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau yang sudah kerja berarti saya harus belajar dari lapangan. Atau yang misalnya setelah kerja harus punya waktu 1 jam di tempat kerja untuk review, untuk diskusi seperti itu. Jadi harus punya strategi untuk gimana caranya saya lulus UKOM. Kemudian mulai lakukan dan laksanakan langkah-langkah yang telah disusun. Kemudian harus konsisten. Kalau tidak konsisten, Anda harus cari mentor ya yang bisa ngingetin Anda. Biasanya mama Anda ya, atau ibu, atau kalau mau cari dosen yang galak. Bilang sama ibunya, Bu, saya butuh mentor yang ngingetin saya. Saya butuh seseorang yang mendorong saya supaya saya mau belajar, supaya saya mau review. Coba Bu, mohon izin, apakah Ibu bersedia? Kalau enggak, mama kalian aja, Ma, aku mau lulus UKOM. Nanti ingetin aku ya, hari ini udah belajar belum? 1 jam minimal, 2 jam minimal, atau 3 jam. Begitu. Kemudian sediakan waktu maksimal tuh 3 bulan sebenarnya untuk persiapan. Kemudian ya minimal 1 minggu untuk fokus untuk UKOM ini. Ini yang 1 minggu ini untuk yang pinter-pinter, yang otaknya encer gitu ya, yang mungkin pada saat 3 tahun yang lalu dalam belajar itu tidak mengalami rasa yang malas. Namun kalau bagi saya pribadi yang otaknya sedang-sedang saja, itu ya minimal itu 3 bulan, itu harus review kembali, kemudian membaca, kemudian latihan soal, diskusi, kemudian ikut tryout seperti itu. Kemudian yang terakhir ya tawakal ya, artinya saya ambil dari anekdot ya, atau singkatan DUIT, yaitu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Artinya ya kita berdoa sama-sama semua agar lulus tahun ini, lulus UKOM, dan sehat walafiat ya. Karena meskipun lulus UKOM nanti COVID juga repot ya. Artinya doa, sehat, dan lulus UKOM. Kemudian usaha. Usaha itu ya tadi yang kita sekarang saat ini lakukan, melakukan pengkayaan, latihan soal, tryout, seperti itu, diskusi, tanya ke dosennya, konsul, dan sebagainya, itu usaha. Dan ikhtiar, setelah itu tawakal ya. Kemudian setelah itu kita susun strategi untuk lulus secara fisik. Nah, strategi ini sebenarnya bisa
sesuaikan dengan kemampuan atau keunikan pribadi masing-masing. Ya, namun ini bisa Anda tiru. Ini sih kalau saya jadi mahasiswa D3 Kebidanan, saya akan melakukan ini. Namun kan namanya setiap orang kan beda-beda. Yang pertama, saya akan cari tahu dulu tentang kisi-kisi atau blueprint soal. Karena kisi-kisi ini kan nanti jadi acuan pembuatan soal UKOM. Ya, nanti saya gambarkan itu. Kemudian kumpulkan sumber-sumber referensi yang berlaku secara nasional. Nah, sebenarnya sumber-sumber referensi ini harusnya itu Anda kumpulkan pada saat belajar kemarin, semester-semester lalu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya sekarang Anda mau effortnya, usahanya lebih kenceng, mau begadang, ya silahkan, nggak apa-apa. Sambil baca-baca, sambil dikumpulin, nanti bekal untuk Anda bekerja. Karena nggak ada salahnya mengumpulkan sumber-sumber referensi yang berlaku secara nasional. Kemudian cek, ya, saya cek mana yang saya sudah kuasai, mana yang belum. Misalnya, oh topik ANC saya sudah kuasai, topik INC 70% saya kuasai, berarti 30%-nya lagi harus saya review. Kemudian topik NIFAS, oh saya sudah kuasai. Topik bayi baru lahir dan balita kira-kira 70%. Nah, berarti Anda lanjut ke langkah keempat, fokus yang Anda kuasai. Ya, fokus review minimal 1 jam sehari, tapi lanjut langkah 5, untuk hal-hal yang belum kamu kuasai, itu harus cari dan mencatat. Kalau mereview itu gampang, tinggal membaca, buka catatan sedikit, itu nempel lagi biasanya. Tapi kalau untuk yang belum kita kuasai, itu harus mencari dan mencatat. Contoh misalnya, contoh ya, kalau di kegawat daruratan itu misalnya ada skor BISOP. Nah, skor BISOP itu tidak semua hal-hal, atau kita mungkin tahu skor BISOP, tapi kriteria-kriterianya lupa. Nah, itu harus dicatat. Ya, sediakan minimal waktu 1 jam untuk mencari hal-hal yang tidak kamu kuasai dalam kebidanan. Apapun itu, misalnya, oh saya kemarin-kemarin tuh kurang belajar tentang komunitas, saya nggak tahu bagaimana pemantauan PWS itu apa ya. Kok saya jadi lupa ini. Misalnya pencatatan tentang kohort. Nah, Anda harus cari, ya. Oh, pemantauan wilayah setempat. Ya, mohon maaf ini ada anak-anak, suara anak-anak ya, jadi bikin saya distraksi. Jadi hal-hal yang belum Anda kuasai itu harus dicari kembali, dilihat kembali, gitu ya. Jadi apa yang belum? Gimana sih caranya kita supaya tahu apa sih yang belum kita kuasai? Itu biasanya pinjam silabus dari mata kuliah yang lalu. Bisa minta sama dosennya, Bu, saya dulu tuh nggak terlalu suka dengan pelayanan KB, pelayanan kontrasepsi atau kesehatan reproduksi. Boleh tidak saya pinjam silabusnya? Saya mohon untuk melihat subtopik bahasanya. Itu juga bisa. Nah, setelah kita tahu mana yang belum kita kuasai, tadi silahkan lanjutkan minimal 1 hari, sisihkan untuk mencari dan mencatat. Ya, kemudian buatlah buku khusus, nanti nyatetnya di situ, ya, untuk mencatat hal-hal atau data yang Anda butuhkan untuk UKOM. Misalnya, yang paling gampang itu misalnya apa? Peran dan tugas bidan itu kan ada 4, sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti, tugasnya apa, atau misalnya tentang etika dan hukum kesehatan, itu agak-agak sedikit tricky, ya, agak-agak membosankan. Nah, Anda bisa catat di situ, dan dianjurkan yang menggunakan itu adalah buku yang simple, kecil, dan tidak terlalu tebal, karena kalau tebal-tebal juga males bawanya dan males bacanya. Kemudian juga latihan mengerjakan soal, kumpulkan soal-soal dari web, dari dosennya, dari teman-teman, atau dari aplikasi. Kemudian diskusi sama teman atau dosen, kemudian ikuti tryout atau latihan soal di aplikasi atau website yang menyediakan. Ini dari segi fisik. Ternyata ada susun strategi lulus dari segi mental dan psikologis. Kenapa? Karena kepercayaan diri itu perlu dipupuk.
ya. Kita usaha saja tanpa doa juga belum lengkap. Akhirnya, ini kembali lagi, ini merupakan karakteristik individu masing-masing. Ini boleh dilakukan, boleh tidak, tetapi saya anjurkan kalau bisa dilakukan, ya. Kenapa? Yang pertama itu muliakan orang tua, karena dengan doa orang tua itu mudah-mudahan semua urusan yang kita lalui sebagai anaknya itu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga muliakan dosen ya, yang memberikan kalian ilmu meskipun kadang saya juga pernah jadi mahasiswa, jadi kadang ada beberapa mahasiswa yang suka jelek-jelekin dosennya, ya nggak? Suka tidak menghargai dosennya, atau suka ngomongin di belakang. Nah, kalian harus tobat setobat-tobatnya. Karena, kembali lagi, sejelek-jeleknya dosen, itu sudah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu sama Anda. Ya, kalau yang saya pelajari itu orang yang memberikan ilmu ada ridho dan tidaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia udah ngasih ke Anda, kemudian Anda jelek-jelekin, kan berarti kurang baik itu. Jadinya ya, Anda muliakan dosen, kalau merasa punya salah, minta maaf, Bu, mohon maaf ya, saya dulu bandel, susah dibilangin, suruh belajar nggak mau, ibu cari suka ngilang-ngilang aja, ya kan, mahasiswa suka begitu. Nah, ini harus, bukan artinya dosen itu gila hormat, tidak, tetapi saya tetap akan mengingatkan kepada mahasiswa bahwa Anda harus menghormati dosen. Sejelek-jeleknya dosen, setidak menyenangkan dosen, sekiller-killernya dosen, dia adalah orang yang memberikan Anda ilmu. Gitu. Anda nggak akan bisa tanpa dia. Meskipun sekarang kan online, gue belajar bisa kok dari web, dari ini segala macam. Ya mungkin siapa tahu ada ilmu-ilmu yang tidak berkah, tidak nempel, tidak ngerti atau apa seperti itu, kita nggak. Bukan artinya saya membicarakan metafisik ya, tetapi kan untuk orang yang belajar, untuk orang yang ingin mendapatkan sebuah ilmu kan harus dengan hati yang bersih dulu, pikiran yang bersih ya. Meminimalkan hal-hal yang negatif. Minimal ketika Anda memuliakan dosen itu ada satu hal negatif yang berkurang. Kemudian yang ketiga itu ketuk pintu rahmat Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah, ya artinya, wah ini mau ujian aja nih ibadahnya kenceng. Ya manusiawi sih, nggak apa-apa, tapi daripada tidak sama sekali ya nggak. Nah, dengan ibadah ini harapannya Anda bisa lebih tenang, nanti dimudahkan dalam mengerjakan soal, diberikan kepercayaan diri, diberikan hidayah. Hidayah itu bisa intuisi, bisa pikiran, bisa kepikiran, saya baru kepikiran tuh kenapa ya begini, ternyata jawabannya adalah itu. Ya, jadi dengan sholat malam, kemudian ngaji sebelum belajar, sedekah, bantuin orang lain. Jadi ketika Anda disuruh sama dosen itu jangan bersungut-sungut ya. Siapa tahu memang disuruh dosen itu ketika dosen itu membutuhkan bantuan, itu artinya kan membantu orang lain. Tidak serta-merta, itu kan kerjaan dosen, kok aku yang suruh ngerjain. Ya, Anda beruntunglah kalau dikasih pekerjaan dosen, berarti Anda dianggap mampu dan dianggap mahasiswa yang pintar. Namun, kalau misalnya terlalu berat, ya Anda komunikasi, Bu, mohon maaf, saya tidak bisa mengerjakan ini, saya tidak mengerti, dan sebagainya. Mohon arahannya seperti itu ya. Kemudian poin keempat itu adalah memperbaiki sikap ya. Contohnya jangan sombong, kemudian tidak menyepelekan, kemudian tidak pesimis, artinya aduh gue nggak bakalan bisa deh ngerjain UKOM. Nggak juga, ya kalau Anda usaha, Anda akan bisa. Kemudian negatif thinking, terlalu banyak pikiran yang negatif. Aduh nanti gimana kalau aku nggak bisa ngerjain, nanti soalnya susah gimana kalau aku salah gimana, segala macam. Akhirnya jadi cemas, overthinking, khawatir, dan stres berat. Akhirnya bukan ilmunya yang nempel, malah hal-hal yang tidak yang nempel. Kemudian selanjutnya adalah healing your emotion. Artinya apa? Ketika menghadapi sebuah ujian, harusnya emosi yang positif yang ada di Anda. Jadi ketika Anda terlalu takut, terlalu cemas, terlalu khawatir, terlalu jumawa, terlalu tinggi, terlalu sombong,
itu akan membuat badan Anda nggak bagus energinya, ya. Sehingga minimal sebelum tidur Anda harus memperbaiki energi Anda. Misalnya kalau hari ini saya salah, misalnya tadi, saya nggak sengaja loh tadi saya waktu disuruh ibu saya membentak atau saya suaranya keras. Maafkan diri Anda. Ya, saya minta maaf, saya lain kali kalau disuruh sama ibu nggak akan seperti itu lagi. Atau hari ini saya dicariin sama dosen, ditanya di grup tapi saya nggak jawab, itu kan tindakan yang nggak bagus. Ya maafkan, dan besok minta maaf sama dosennya, mohon maaf ya Bu, kemarin saya belum bisa balas. Jadi hari ini saya menghubungi Ibu, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf Bu untuk selanjutnya ada yang bisa saya bantu seperti itu. Ya, kemudian ya kalau Anda sudah bekerja keras gitu, sudah belajar, Anda terima kasih sama usaha dan kerja keras Anda. Misalnya mau tidur itu makasih ya Lastri, hari ini kamu udah kerja keras karena mau UKOM, sudah mencatat sekian halaman, sudah membaca, sudah mereview, mudah-mudahan usaha kita ini dimudahkan dan menjadi berkah untuk dimudahkannya ujian kita nanti. Dan selanjutnya adalah poin terakhir, poin ke-6, ikhlas. All is well, dan semoga semuanya baik-baik saja dan berjalan dengan lancar. Seperti itu ya. Ini untuk membuat psikologis Anda dan mental Anda lebih baik ketika menghadapi ujian. Nah ini tadi yang saya bilang, ini adalah blueprint UKOM Bidan. Jadi di area kompetensi sendiri ada 7, ada etik legal, komunikasi efektif, pengembangan diri dan profesionalisme, landasan ilmiah praktek kebidanan, keterampilan klinis dalam praktek kebidanan, kemudian promosi dan konseling, manajemen kepemimpinan. Nah, ini kan soalnya antara 2 sampai 6, 2 sampai 4. Paling banyak itu adalah keterampilan klinis dalam praktek kebidanan. Kemudian manajemen kepemimpinan juga 4 sampai 6. Nah, ini salah satu contoh, berarti kita fokus di mana? Fokus di poin 4 dan 5. Kemudian domainnya kognitif, psikomotor, dan konatif. Kalau dari sini berarti kita fokusnya ada di psikomotor atau procedural knowledge atau skill, pengetahuan prosedural. Setelah periksa dalam apa yang dilakukan? Setelah memimpin ibu meneran bagaimana? Nah, itu ya. Kemudian siklus kesehatannya nih paling banyak pada saat hamil. Persalinan nifas 15 sampai 20 soal ya. Remaja cuma 5 maksimal. Kemudian bayi baru lahir 5, balita 5, apa ini? Perimenopause juga 5. Kemudian lingkupnya, nah 45 sampai 50% tuh fisiologis. Jadi kalau Anda sudah menguasai hal-hal yang terkait kebidanan dan itu fisiologis atau normal, itu Anda sebenarnya sudah bisa dipastikan untuk lulus. Baru deteksi dini, kemudian baru rujukan, baru ke gawat daruratan. Kemudian manajemennya sama semuanya ya, pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi rata-rata 20 soal. 15 sampai 20 soal. Sasaran paling banyak individu, jadi pasti seorang perempuan ya, ininya apa namanya soalnya, seorang perempuan, seorang wanita, seorang perempuan, seorang wanita. Dan settingnya 35 sampai 40%-nya ada di komunitas dan klinik, jarang ada di rumah sakit. Nah ini yang harus Anda perhatikan. Jadi sebenarnya kita nggak harus betul semua kan dalam uji kompetensi itu. Minimal Anda betul berapa? 100 lah. 100 itu perkiraannya Anda akan dapat 55. Itu mungkin sudah lulus ya, karena kalau tidak salah angka batas lulus UKOM itu sekitar 4 ya, 40-an lebih. Itu kalau Anda betul 100 itu sudah lulus sebenarnya. Tapi kan kita juga nggak begitu juga, harapannya itu adalah Anda bisa maksimal, kalau bisa lulus dengan baik, mencapai nilai yang baik, kenapa tidak begitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kumpulkan sumber referensi nasional. Ini saya contohkan sedikit, tapi sebenarnya banyak
ya yang menjadi sumber-sumber referensi nasional. Yang pertama buku PINK, buku kesehatan ibu, ada buku acuan nasional pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, ada pedoman pelayanan keluarga berencana pasca persalinan di fasilitas kesehatan, ada ilmu kebidanan, ini siapa yang sudah tamat ya. Harusnya 3 tahun itu sudah khatam itu ya, buku ilmu kebidanan. Kemudian buku panduan pencegahan infeksi untuk fasilitas pelayanan kesehatan dengan sumber daya terbatas. Sebenarnya Anda googling saja itu ada PDF-nya. Kemudian panduan praktis pelayanan kontrasepsi tahun 2014, kemudian pedoman pengelolaan pusat informasi dan konseling remaja dan mahasiswa, ini untuk remaja ya. Kemudian nanti kan saya akan ada video tentang pembahasan soal, sebenarnya remaja belum masuk. Tapi memang fokusnya saya masih ke asuhan persalinan dan kegawat daruratan. Kemudian pedoman nasional pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi, ada buku APN. Sebenarnya yang terbaru itu 2002, bukan terbaru, paling keluaran maksudnya belum ada keluaran lagi itu tahun 2012, tapi nggak apa-apa kalau mau pakai yang 2008. Cuma memang ada beberapa perubahan di langkahnya ya. Kemudian ada modul midwifery update dari PPIB tahun 2016. Ini bagi teman-teman yang kakaknya, saudaranya bidan pasti punya, pasti ikut pelatihan MU. Kemudian alat bantu pengambilan keputusan ber-KB, ya ABPK. Kemudian buku saku esensial kesehatan neonatal, buku saku pelayanan kesehatan neonatal esensial, buku ajar imunisasi, buku bagan manajemen terpadu balita sakit, dan pedoman pelaksanaan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak di tingkat pelayanan dasar. Saya banyak yang lain juga, cuma tidak saya tampilkan di sini. Mungkin nanti saya buat video lagi terkait dengan sumber referensi nasional ya. Nah, poin selanjutnya adalah Anda harus pelajari jenis dan struktur soal. Jenis soal itu ada yang kasus, ada yang pernyataan, ada yang hasil penelitian. Kalau kasus itu berisi karakteristik pasien, situasi tertentu, alasan datang, misalnya keluhan ya, setting lokasinya ada di komunitas, ada di rumah sakit, atau di klinik bidan, kemudian hasil data pengkajian, entah itu TTP, TFU, hasil pemeriksaan dalam, itu berarti kasus. Kemudian ada juga jenis pernyataan. Ini berisi suatu keadaan yang menggambarkan peristiwa yang memerlukan penanganan bidan. Contohnya misalnya soal-soal di komunitas atau soal-soal tentang etik dan hukum kesehatan, itu biasanya pernyataan. Kemudian ada juga hasil penelitian, namun ini belum banyak saya temui ya. Pengalaman saya dalam mengawal soal kan memang tidak boleh baca soal, tapi saya belum pernah sih ketemu dengan soal yang membahas tentang hasil penelitian. Tapi tidak menutup kemungkinan UKOM tahun ini akan ada soal yang berisi tentang hasil penelitian yang memerlukan penanganan kebidanan. Ya. Nah, kemudian kita juga perlu tahu tentang struktur soal. Yang pertama pasti ada kasus, ada pertanyaan, dan pilihan jawaban. Biasanya yang saya baca pertama kali itu adalah pertanyaannya dulu. Ini mau ngapain? Ini nanya apa? Nanya diagnosa, nanya pengkajian, nanya data, nanya tindakan, atau nanya diagnosa potensial. Nah, tanya dulu itu, baru kita baca kasusnya. Ya. Kemudian kita cek juga keluhan utamanya apa, data klinis sama tempat pelayanan. Karena kalau tempat pelayanan itu akan nanti mempengaruhi tindakan selanjutnya ya atau penanganan. Nah, kita juga perlu cek ya. Tadi kan saya sudah lingkari pertanyaan ini yang besar. Nah, kita fokus apa yang ditanya. Apakah data tambahan apakah yang paling penting pada kasus tersebut? Atau jenis penunjang, atau diagnosa yang paling mungkin. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Masalah potensial yang paling mungkin. Langkah awal, langkah selanjutnya. Langkah awal. 6 langkah awal penanganan pada asfiksia. Yang pertama adalah hangatkan bayi. Yang kedua, posisikan ekstensi. Yang ketiga, berarti langkah selanjutnya. Kemudian rencana asuhan. Kemudian asuhan apa yang diberikan, pendidikan kesehatan apa yang diberikan,
sikap bidan bagaimana, dan evaluasi asuhan. Paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 fokus pertanyaan dalam sebuah soal-soal hukum. Kemudian lanjut, apa sih yang kita persiapkan? H-3 dan H-2. Masih, kalau H-3, H-2 Anda review soal-soal, latihan soal, kalau bisa udah dapat nomor ujian, pastiin lagi hari dan tanggal ujian, biasanya banyak mahasiswa yang teledor. Gampang lah, nantilah, kan udah ada di catatan tapi lupa jamnya ya. Kode soal pastiin kalau pada saat sudah mengerjakan soal, jangan lupa survei lokasi ujian yang jauh dan sebagainya, siapkan KTM atau KTP. Saya kurang tahu untuk saat ini ya, karena belum lagi menjadi PJL ataupun pengawas lokal karena pandemi ini lumayan menghambat ya. Kemudian perhatikan dan siapkan alat pelindung diri. Anda bawa dari rumah hand sanitizer, pakai masker double, face shield, sarung tangan ya. Baca juga protokol kesehatan yang nanti berlaku di tempat ujian. Anda cuci tangan terlebih dahulu, kemudian hindari kontak langsung, kalau bisa nggak perlu ada ngobrol-ngobrol lagi, sudah fokus untuk ujian. Nah, kemudian H-1. H-1 tuh gimana? Ya, pasti kan Anda udah tahu lokasi ujian. Biasanya kan H-1 ada briefing, ada Zoom. Anda perhatikan baik-baik, jangan sambil lalu, catat informasi-informasi penting ya. Kemudian fokus pada persiapan psikologi, sudah nggak ada lagi itu ngerjain soal ya. Stop baca buku atau latihan soal. Anda tidur, istirahat, makan cukup, jangan terlalu lelah, baik fisik maupun psikologis, berbanyak berdoa. Ya, doa sih harusnya setiap hari ya, tetapi tidak ada salahnya untuk menenangkan diri, Anda zikiran, Anda banyak doa dan sebagainya. Persiapan alat dan pakaian yang akan dibawa nanti, pakaian yang dipakai saat ujian, usahakan pakaiannya yang terbaik. Kalau ada seragam yang terbaik, yang wangi, yang bersih ya. Minta doa restu sama orang tua, Bapak, Ibu, mohon izin, saya besok mau ujian, mohon doanya, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan sebagainya untuk masa depan Astri, seperti itu. Terus kalau yang nggak, mohon maaf ya, kalau yang Bapak Ibunya nggak ada gimana? Ya nggak apa-apa ngomong, berdoa. Bapak Ibu meskipun sudah meninggal, insya Allah akan selalu membersamai Anda dalam setiap kegiatan. Tentunya doa kepada Allah dulu ya, sampaikan permohonan, puji-pujian dan sebagainya, lalu Anda bilang aja, Bapak, Ibu, besok aku mau ujian ya, mohon direstui, dan harapanku semoga ujiannya dimudahkan dan dilancarkan. Seperti itu nggak apa-apa. Nanti yang terdekat siapa, ada bibi, ada tante, yang kita tempat tinggali, ya itu bisa menjadi perwakilan yang nantinya ya minta doa juga ya. Dan akhirnya sebenarnya untuk yang perlu ditanyakan, sudah siapkah Anda menghadapi uji kompetensi? Kalau jawabannya, ya siap nggak siap Bu, karena memang udah prosesnya ya jalani aja. Nah itu ada dua kemungkinan, orang yang siap benar atau emang pasrah ya. Tapi kalau dibilang mudah, ujian kompetensinya akan mudah. Tapi ya tadi ada beberapa kesulitan yang bisa dilewati. Kalau dibilang sulit ya lumayan, tapi bisa kok dilewati karena banyak angkatan sebelum Anda juga lulus gitu ya, bisa melakukan ujian. Jadi kembali ke fitrah, artinya dulu waktu mau menempuh sekolah kebidanan tuh apa tujuannya, nanti kalau udah jadi bidan tuh mau ngapain, kalau udah lulus tuh mau bagaimana, itu kan sebenarnya lebih pusing menjawab pertanyaan itu dibandingkan pertanyaan-pertanyaan dan soal-soal di uji kompetensi. Jadi kalau bisa saya kasih tahu sebenarnya setiap fase menjadi bidan, nanti kan Anda ini sekarang jadi mahasiswa tingkat akhir, nanti lulus jadi bidan, nanti mau cari kerja, nanti jadi bidan baru di sebuah lokasi institusi pelayanan kesehatan. Ntar menghadapi kasus itu semua ujian. Ya, bahkan saat Anda masuk ke kebidanan pertama kali kan ujian, dan selama proses menjadi bidan 3 tahun itu kan sekolahnya adalah ujian. Dibilang berat, banyak yang kapok ya jadi bidan.
Dan ketika menghadapi realita di lapangan, pekerjaan juga tidak mudah. Jadi, ya dimohon bersabar. Untuk sebagai bidan itu paling paling utama modalnya adalah sabar. Sabar bangun malam, nungguin pasien, sabar dikejar-kejar pasien, mungkin diomeli pasien, ya. Jadi, apa yang akan kalian hadapi setelah menjadi bidan itu akan lebih berat dibandingkan Anda menjawab soal-soal uji kompetensi. Namun kembali lagi, di balik beratnya tugas dan tanggung jawab bidan, mudah-mudahan ada pahala, ada berkah yang melimpah pada kehidupan Anda dan keluarga Anda nantinya ketika menjalani proses atau profesi menjadi bidan. Jadi tetap semangat ya, nggak boleh, "Ah, males amat jadi bidan, susah, gajinya kecil," itu ya jangan. Pokoknya bismillah, yang terbaik untuk semua dan insya Allah semua hal itu akan indah pada waktunya. Asal jalannya lurus, tetap menjadi orang baik, dan tetap menggantungkan semua harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan setiap agama. Begitu ya, monggo. Maksudnya Tuhan ya, yang agama yang Kristen tentu ke Yesus mungkin ya, yang agamanya Buddha mungkin ke siapa? Mohon mohon maaf, mohon maaf saya tidak berkomentar untuk agama yang lain karena saya tidak bisa terdistraksi ya. Jadi intinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, begitu ya. Demikian pemaparan saya terkait dengan tips dan trik untuk persiapan uji kompetensi bidan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semuanya lulus dan harapan saya mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ya, maaf.